Jadi percuma kalau kita memperdebatkan Al-Quran dengan Alkitab tanpa dipastikan dulu kira-kira Allahnya yang di Al-Quran itu dengan Allah Alkitab itu sama nggak sih? Allah mewahyukan sebuah aturan sesuai dengan zamannya, sempurna pada zamannya. Analoginya gini, orde lama sesuai dengan zaman orde lama, orde baru sesuai dengan zaman orde baru, reformasi sesuai dengan zaman reformasi. Tidak akan mungkin ya, dibalik-balik karena beda zaman. Contoh, ini contoh secara alkitabiah. Ketika di dalam kitab para nabi diperintahkan untuk membunuh, adakah aturannya jangan bunuh orang tua, jangan bunuh hewan, jangan bunuh tumbuhan, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak? Tidak ada aturan itu. Semua, apapun yang bernapas, bunuh. Begitu datang Al-Quran, diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan semua aturan-aturan main yang dulu pernah diwahyukan kepada para nabi. Kalau Anda mengatakan terlambat, berarti loh, faktanya di dalam kitab yang Anda tenteng siang malam tidak ada aturan perangnya di dalamnya. Tidak ada aturan membunuh di dalamnya. Lalu kemudian, satu poin. Poin kedua, aturan tentang wanita haid. Ini juga sering saya baca dalam beberapa literal. Tidak ada aturan seperti apa perlakuan terhadap wanita yang haid. Seperti apa dia harus lepas daripada kenajisannya. Itu tidak ada diatur. Lalu kemudian datang Islam mengatur demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi? Tentang hukum waris. Tentang hukum waris, kemudian pengampunan dosa. Lalu kemudian aturan-aturan lain tentang pernikahan. Itu tidak diatur. Tapi kemudian ketika Islam datang, semua itu diatur oleh Al-Quran. Semua itu diatur oleh Allah. Makanya dikatakan ketika dia datang, yaitu penolong lain, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran, dan penghisapan dunia akan dosa. Dan Yesus mengatakan masih banyak, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Apakah boleh saya tanya, saya kembalikan, bahwa pada masa itu Tuhan belum sempurna dalam menyampaikan firman-Nya? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kembali kepada yang saya katakan tadi, Al-Quran sebagai penyempurna. Dalam arti kata, Al-Quran ajarannya itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran itu datang. Tetapi kisi-kisi daripada Al-Quran itu sudah disampaikan oleh para nabi, kemudian disempurnakan oleh Khatam Nabiyyin Rasul Muhammad SAW. Demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Alkitab dikatakan tidak sempurna, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak sempurna. Ya, karena tidak mungkin sesuatu yang sempurna, yaitu Allah itu adalah pribadi yang sangat sempurna, menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Itu memang tidak logis. Arti melecehkan Allah itu sendiri, ya. Jadi menganggap rendah sebenarnya, ya, terhadap Allah jika mengatakan bahwa firman-Nya tidak sempurna atau belum sempurna. Lalu apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma tadi, bahwa kitab itu sempurna di zamannya, katanya. Ya, sempurna di zamannya. Ya, artinya firman Tuhan itu ada masa kadaluarsanya. Mungkin begitu ya maksudnya. Jadi ada masa kadaluarsa dari firman Tuhan. Luar biasa ya. Setahu saya Tuhan sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan lenyap. Ya, berarti firman Tuhan itu adalah tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Sama dengan Allah itu sendiri tidak berubah. Begitu. Tadi diambil oleh Ustadz Zuma, yaitu tentang analogi ya. Dia beranalogi dengan mengambil masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan masa reformasi.
zaman reformasi begitu. Jadi tentu ada perubahan demi perubahan, penyempurnaan demi penyempurnaan. Mungkin yang dia maksud adalah mungkin peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Ustadz Zuma, Anda salah mengambil analogi, ya. Pemerintahan manusia, ya, itu hukum yang dihasilkan oleh manusia itu memang perlu penyempurnaan. Karena manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Ya. Jadi produk-produk hukum yang dihasilkan oleh manusia itu memang dari waktu ke waktu perlu penyempurnaan sesuai dengan kondisi situasi masyarakat yang mengalami perubahan di zamannya. Ya. Nah, jadi undang-undang, peraturan-peraturan itu muncul karena kebutuhan, ya. Jadi karena masyarakat itu bersifat dinamis, maka peraturan-peraturan dan hukum pun bersifat dinamis. Ya, beda dengan firman Tuhan, ya. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan mengeluarkan firman-Nya itu sudah melihat apa yang akan terjadi jauh-jauh hari di depan, yang dinamakan dengan nubuatan. Memang kalau di Islam itu tidak mengenal nubuatan. Kalau di Alkitab penuh dengan yang namanya nubuatan-nubuatan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sampai berakhirnya dunia ini, Tuhan sudah tuliskan di Alkitab apa yang akan terjadi. Itulah luar biasanya Allah yang maha sempurna, yaitu Allah Alkitab. Nah, tadi Anda katakan, ya, saya singgung sedikit. Sebenarnya bukan ini yang mau saya bahas, tapi oke, ya, supaya pendengar tidak penasaran, ya. Tadi dikatakan bahwa di Alkitab itu diperintahkan membunuh, asal bernafas bunuh. Saya tidak tahu, ya, Ustadz Zuma ini baca Alkitab apa gitu. Di Al-Quran katanya membunuh itu diatur sedemikian rupa. Ya, karena membunuh di Alkitab Anda itu memang diperintahkan, makanya harus diatur cara membunuhnya. Apakah dengan penggal, apakah dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya, ya, atau bagaimana, ya kan? Nah, itu memang diatur karena di Alkitab Anda, Allah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda itu mengizinkan membunuh. Tetapi di Alkitab itu tidak diizinkan membunuh. Jangan membunuh. Titik. Ya, titik. Kecuali Tuhan sendiri tuh yang suruh membunuh orang-orang fasik di zaman Perjanjian Lama. Mengapa? Karena saat itu adalah zaman Sacral Society, ya. Jadi di mana Allah menjaga kemurnian dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang akan dipakai Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai imam di muka bumi. Jadi segala sesuatu yang akan menodai bangsa Israel, yang akan menodai imannya bangsa Israel, harus dimusnahkan. Ya. Nah, teman-teman, jadi di zaman itu berlangsung yang namanya Sacral Society, ya. Jadi menjaga kemurnian satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Makanya orang-orang, para penyembah berhala, para fasik, orang-orang fasik, ya, itu Tuhan bilang dimusnahkan. Begitu. Ya, jadi ada alasannya mengapa dimusnahkan. Nah, itu hanya di Perjanjian Lama, ya, teman-teman. Tadi disebut Alkitab tidak mengatur katanya tentang wanita haid, ya, haid. Saya kira ini Ustadz Zuma kurang banyak membaca Alkitab, ya. Anda bisa buka, ya, di Imamat 12, ya, ayat 4 sampai 5. Itu di sana membahas khusus tentang wanita nifas, ya. Darah nifas itu darah haid, ya. Wanita nifas itu wanita yang sedang berdarah, ya. Wanita yang sedang tidak kudus, tidak suci karena datang bulan atau haid. Kalau dia haid, wanita ini tidak boleh menyentuh apapun, ya. Apapun tidak boleh disentuh karena itu akan menajiskan. Nah, itulah
dalam perjanjian lama, untuk Anda tahu ya, itu beribadah secara jasmaniah, ritualistik ya. Jadi kekudusan itu diletakkan pada jasmaniahnya. Begitu. Ya, jasmani, secara jasmaniah. Kemudian Anda mengatakan bahwa di Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan. Siapa bilang Alkitab tidak mengatur pernikahan? Ya. Alkitab mengatur tentang pernikahan. Banyak sekali aturan pernikahan di dalam Alkitab. Tentu saja Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan siri, ya kan? Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan mutah, nikah kontrak, ya kan? Kemudian kita juga di Alkitab tidak mengatur yang namanya poligami. Mengapa tidak diatur? Karena memang tidak boleh, ya. Karena memang tidak boleh, lalu mengapa harus diatur? Begitu. Karena bagi kita Kristen, semua itu seperti nikah siri, nikah mutah, nikah kontrak, poligami, itu semua termasuk ke dalam zina. Ya, itu berbuat dosa zina. Ya, jadi tidak perlu ada aturan nikah mutah, aturan poligami, tidak ada, tidak perlu, memang tidak boleh. Memang tidak boleh, ya. Yang diatur adalah ya, satu istri hanya untuk satu suami. Nah, boleh bercerai, ya, boleh bercerai karena zina. Jadi wanita dan pria kalau sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan lagi oleh manusia. Kalau karena zina boleh bercerai, tetapi ingat ya, tidak boleh nikah lagi. Nah, kalau sudah bercerai lalu nikah lagi, berarti dia dengan pasangannya berzina. Nah, itu diatur, ya, itu diatur. Tapi kalau nikah mutah, ya, kawin kontrak, poligami, itu tidak diatur. Karena memang itu tidak boleh, karena itu zina di mata Tuhan.